Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Hadratul muhtaramin yang terhormat beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Yang saya hormati para jamaah pengajian malam yang berada di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'at Tafidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dai serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijemputkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kajian malam ini yaitu kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin dengan mengusung sebuah tema tentang sopan santun dalam duduk dan sikap terhadap kawan duduk. Itu tadi tema malam hari ini. Apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada narasumber kita, guru kita beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Dan para pendengar setia Radio Dai serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 082133670000. Untuk mengawali kajian malam hari ini terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab Liridhaillah wali syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian malam hari ini dengan beliau guru kita Habib Ja'far Al-Musawwa. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati serta seluruh pendengar Radio Dais dan Radio Gaul FM dimanapun berada, dan tidak lupa para pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TVku rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai saat ini Allah masih memberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmatul iman wal Islam. Nikmat yang agung ini harus senantiasa kita jaga, jangan sampai iman yang sudah melekat ini berkurang karena kelalaian kita. Karena sifat iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Iman tergantung bagaimana kita bisa membawa diri kita. Manakala kita bisa membawa diri kita di tempat yang baik, dalam amaliyah yang baik, maka fa insyaallah iman ini akan
istiqomah akan terus bertambah kuat. Tapi manakala kita lalai, kita tidak mampu menempatkan diri kita, tidak mau melakukan hal-hal amaliyah yang baik, maka iman kita akan berkurang. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita agar kita selalu berada di tempat-tempat amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga iman kita senantiasa bertambah kuat, supaya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema tadi disampaikan adalah sopan santun dalam duduk dan sikap terhadap kawan duduk. Ya. Ini tidak luput dari misi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang sudah sering saya sampaikan, naluri manusia itu maunya tidak mau diatur, maunya enak sendiri. Ya, ini nalurinya manusia itu seperti itu. Oleh karena itu, Islam itu hadir untuk mengingatkan hal-hal yang tidak menjadi perhatian manusia. Padahal hal-hal yang tidak diperhatikan manusia itu bisa menimbulkan masalah, timbulnya fitnah, timbulnya masalah yang tidak baik. Seperti misalnya dalam soal duduk, tema pada saat ini. Saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qol. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai Sayyidina Abdullah bin Umar dan juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu sekalian membangkitkan seseorang dari tempat duduknya. Tsumma yajlisa fihi. Kemudian ia duduk di tempat itu. Walakin tawassa'u wa tafassahu. Tetapi hendaklah kamu sekalian berlapang-lapang dan berenggang-renggang. Wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisihi, dan bagi Abdullah bin Umar, bila ada seseorang bangkit dari tempat duduknya dan Ibnu Umar mempersilahkan untuk duduk pada tempat itu, dipersilahkan untuk duduk di tempat itu, maka lam yajlis fihi, ia tidak mau duduk pada tempat itu. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi begini, Nabi melarang kalau ada orang datang
kemudian dia menyingkirkan orang yang sedang duduk. Ya, misalnya ini penuh, terus ada orang datang, terus yang sudah duduk tadi diusir, suruh minggir. Minggir, saya tak duduk di situ. Enggak boleh. Ya. Makanya kecuali wallahu alam, kalau yang datang itu misalnya guru kita, ya. Meskipun guru kita, maka dia tidak boleh misalnya terus santrinya suruh minggir, itu kalau menurut hadis ini tidak boleh. Ya, yang diperbolehkan itu santrinya itu tahu diri. Sing teko guru nih, yang teko orang-orang yang kita anggap terhormat, ya kita ngalah. Begitu. Itu beda antara yang duduk dengan yang datang. Tapi kalau yang datang itu tidak boleh kita datangnya belakangan, ya, kemudian kita ngusir orang yang sudah duduk. Enggak boleh. Sama halnya, dulu guru saya itu marah kalau melihat begini. Biasanya kalau pas acara mauludan atau tahlilan, itu kalau mengeluarkan jamuan, itu kan yang di luar dulu. Ya, jobose ini gampang. Itu guru saya marah. Jadi maksudnya itu jangan sampai nanti kalau yang di dalam sudah dibagikan, terus setelah makan selesai keluar ini sepi. Jadi maksudnya biar yang di depan dulu. Biasanya orang-orang kan seperti itu, jobose. Ini guru saya marah. Yang harus dibagikan terlebih dahulu ya yang di dalam dulu. Karena mereka itu datangnya duluan. Kok malah yang di luar, yang datangnya belakangan, terus diwai berkat dhisik. Guru saya tidak mau begitu, marah. Harus di dalam dulu. Ya, menghargai yang datang lebih dulu. Nah seperti ini juga begitu. Harusnya orang yang datangnya terlambat, itu tahu diri. Duduknya di mana? Ya cari tempat yang kosong. Jangan mengusir orang. Itu. Nah, walakin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawassau wa tafassahu. Hendaklah kamu sekalian berlapang-lapang, diluaskan. Jadi kalau ada orang datang, kita boleh misalnya nyun sewu geser sedikit, nah itu boleh. Tapi tidak boleh mengusir, kamu sebelah sana, enggak boleh. Ya, jadi setelah orang yang duduk itu tahu ada orang yang datang, maka yang duduk tadi itu tahu diri. Ayo geser sidik, mepet. Ya, itu seperti itu. Sedangkan Ibnu Umar itu dikatakan di sini, bila ada seseorang berdiri dari tempat duduknya dan Ibnu Umar dipersilahkan untuk duduk pada tempat itu, maka ia tidak mau duduk di tempat itu. Jadi Ibnu Umar itu datang, lalu ada orang berdiri. Ibnu Umar dipersilahkan untuk duduk. Maka beliau tidak mau. Ya, beliau tetap menyuruh yang duduk ya sudah, kamu di situ. Ya, ini karena apa? Karena berpegang mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ada sedikit hikmah, ya ada sedikit hikmah yang namanya barokah ilmu. Orang-orang sekarang ini
Ya, orang-orang sekarang ini lebih condong mencari yang simpel. Kalau orang dulu itu kalau guru mengatakan ojo, ya wis, mbok sampai mati nggak mau melakukan. Kalau sekarang ini, wis terpaksa. Orang ini aku ra iso, nek ngene aku ra enak, nek ngene gitu. Jadi makanya tingkatan kualitas itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum korni, sumalladzina yalunahum. Jadi sebaik-baik masa itu adalah zamannya Rasulullah dengan para sahabat. Karena para sahabat itu tidak ada yang ngotak-ngatik. Apa yang disampaikan oleh Nabi ya sudah dijalankan. Tidak ada yang mendebat, tidak ada yang merekayasa, tidak berani. Lah itulah pentingnya seorang pengikut, seorang santri, seorang murid yang takdim kepada gurunya sehingga tidak membantah, mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, termasuk di sini Sayyidina Abdullah bin Umar ini ketika apabila ada orang yang bangkit dari tempat duduknya, kemudian dia dipersilahkan untuk duduk di tempat itu, maka dia tidak mau. Karena apa? Nah, ada satu riwayat lain ya, dari Abu Hurairah mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum min majlisin, summa raja'a ilaih, fahuwa ahaqqu bih." Rawahu Muslim. Yang artinya, idza qama ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu sekalian ya, duduk, berdiri, kemudian dia kembali lagi. Jadi di antara kamu sekalian bangkit dari tempat duduknya, kemudian ia kembali lagi, fahuwa ahaqqu bihi, maka ia yang paling berhak untuk duduk pada tempat tersebut. Jadi kalau misalnya begini ya, ini penuh. Ada orang yang mungkin ya batal wudhunya, dia ke tempat wudhu terus balik lagi. Nah biasanya orang-orang itu kan, wah mumpung lego, tinggoni. Gitu. Nabi mengatakan orang yang pergi dan kembali lagi itu, dia lebih berhak menempati apa yang tadi dia duduk. Begitu. Jadi ini kita diajarkan untuk saling menghargai, untuk saling menghormati, untuk jangan sampai kita ini membuat orang lain itu kecewa, membuat orang lain itu marah, membuat orang lain itu jengkel. Jadi Islam itu menuntun kita supaya kita ini menjadi orang yang baik, ya. Kehidupan ini tidak menimbulkan konflik. Coba kalau misalnya orang itu saling menghargai, ya, misalnya di tengah-tengah khutbah, ya. Di tengah-tengah khutbah dia batal. Terus dia pergi tempat wudhu, dia kembali lagi. Coba kalau yang lainnya itu masih menghargai tempat duduknya, kira-kira seneng enggak? Seneng. Kalau sudah seperti itu, orang kalau sudah saling menghargai, saling menghormati, hidup ini indah.
Tapi kalau model blong-blongan, ini sidik diblong, ini sidik diblong, ngono kuwi. Ya. Misalnya ya. Kita antri di kasir. Ya, di kasir. Antri. Kita dapat nomor 3, sudah dekat dengan kasir. Ada sesuatu yang kurang. Misalnya kalau di supermarket gitu ya. Terus kita cari, ya, itu harusnya kalau kita kembali, ya tempat kita di situ. Coba yang terjadi sekarang ini. Begitu ini pergi, langsung diblong, dileboni. Nah, kalau sudah seperti itu, kira-kira orang yang ambil tadi itu datang lagi kecewa enggak? Kecewa, ya. Membuat orang kecewa itu masalah apa tidak? Masalah. Nanti di akhirat akan ditanya apa enggak? Pasti ditanya. Begitu. Jadi jangan sampai kita ini lalai dengan masalah-masalah yang kita ini anggap sepele, tapi ternyata itu masalah besar. Dulu saya pernah sampaikan Nabiullah Uzair alaihissalam. Beliau itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Uzair, idza aznabta dzamban saghiran fala tanzur ila sigharihi wanzur ila man aznabta lahu. Wahai Uzair, apabila kamu melakukan kesalahan yang kecil, jangan kamu melihat kecilnya kesalahan itu. Tapi lihatlah kamu itu salah dengan siapa. Bagaimana akibat kesalahan itu. Kita ini kadang-kadang, kadar ngene wae. Makanya ada yang mengatakan ghosab itu lebih besar daripada mencuri. Ya. Karena bisa jadi ghosab itu orang jadi coto. Ya. Orang datang ke masjid. Terus ada sandal. Misalnya kita masuknya dari sana, keluar dari sini, di sini. Ada sandal yang amoh. Sandal sing welek. Sandal jepit sing elek. Jepit itu nek baru regane piro kira-kira? 15.000. Sandal jepit nek anyar regane 15.000. Nek sandal jepit wis dienggo 5 sasi, kira-kira regane dadi piro? Kowe gelem kon nuku 1.000. Sandal jepit wis mblegetek, wis tipis, 1.000 payu rak didol. Rak payu ya. Kamu ngelihat sandal, jepit kaya ngene ora kanggo, mbok nggo sandale. Ya, sandale mbok nggo. Kowe ora ngerti ternyata ki sandalku. Misale, ya. Rumah saya jaraknya dari masjid itu kira-kira 0,5 kilo lah, ora sado-ado. Saya enggak pakai motor, enggak pakai mobil, 0,5 kilo. Saya begitu ngelihat sandal tidak ada, ya, mungkin nek sing dijukuk sandalmu yo, kowe cepet-cepetan golek liyane. Aku dicolong ya, colong sisan wae, kowe kan ngono kuwi, ya ra? Lah iki aku ndelok, lho sandalku ra ono. Ya wis, jalan saya. Saya dari masjid jalan ngodok, nyokor. Sak dalan-dalan tuh alok kabeh. Kok dengaran Bib ranggo sandal.
rasanya kita ya misalnya aku dikai duit 50.000 kon ngodok ngono kira-kira mikir ora? Ya. Saya suruh jalan dari Masjid Agung sampai ning gone ono lampu abang ijo ono ngodok. Nglewati kampung-kampung wong do takon kabeh. Dengaran iki Beb Ja'far nggo sandal. Apa gek nglakoni apa piye gitu. Wah, malah macem-macem wis suarane. Ya nek ora ana sing nyoting disoting viral iki. Ya. Habib Ja'far turun dari masjid sandale hilang terus nyokor. Wah. Pikirmu ki sandal paling-paling 1.000 ra payu. Tapi jangan kamu melihat sandal 1.000 itu. Yang kamu lihat adalah akibat dari apa yang kamu berbuat salah, yang kamu anggap kecil. Begitu. Nah kita ini dalam ajaran Islam, kita ini dituntun, diingatkan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kita anggap sepele, tapi ternyata itu imbasnya besar. Ya. Seperti ini, ya, coba bayangkan. Kalau ada orang yang sudah duduk, sudah mapan, terus diusir, bagaimana? Sebelah kono. Kira-kira isin ora? Cara ning atimu ki mendongkol apa ora? Mendongkol ya. Nek gawe wong mendongkol kuwi apik apa elek? Elek. Nek elek kuwi ganjarane apa dosa kuwi? Dosa. Nah, jadi itu salah satu misi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengemban tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala agar umatnya ini, ya, agar umatnya ini selamat dari hal-hal yang tidak diperkirakan, padahal itu berbahaya. Begitu. Jadi jangan kita ini menganggap hal-hal yang ketoke sepele, saenak-enake bocah cilik mbok singgirke, ayo sebelah kono. Gitu. Ya rasanya bagaimana? Ya isin, ya ora enak, sudah lungguh enak-enak, sedang mendengarkan khutbah dan sebagainya, mendengarkan pengajian, tiba-tiba disuruh pindah. Nah, hadis yang kedua tadi itu kata Nabi, kalau ada orang duduk, kemudian dia berdiri, kemudian dia pulang balik lagi, maka orang yang berdiri yang meninggalkan tempat duduknya itu orang yang lebih berhak. Jadi kalau misalnya ada orang berdiri, terus kita menempati di situ. Kalau orangnya datang lagi, kita harus minggir. Begitu. Nah, dengan hadis ini, Ibnu Umar setelah dipersilakan duduk, monggo. Beliau tidak mau. Karena melihat hadis ini. Nabi tidak memperbolehkan, karena yang lebih berhak itu orang yang sudah menempati tadi, meskipun dia sudah berdiri. Ya berdiri kalau misalnya dia balik lagi, gitu. Kalau enggak balik lagi ya beda lagi, gitu ya. Balik lagi itu misalnya kayak tadi itu mendengarkan khutbah Jumat, maka diperkirakan orang itu akan kembali lagi. Nah, maka kita tidak boleh kemudian saenake terus lungguh ning gone panggonan sing orang sudah sedang berdiri, sedang mencari apa, mungkin wudhu atau apa, gitu ya. Nah itulah pelajaran pada malam ini, ya, kita mendapatkan satu hikmah yang mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam diri kita, yaitu di dalam kehidupan sehari-hari kita, supaya kita ini tidak terlalu banyak melakukan kekhilafan, kesalahan, hal-hal yang kita anggap biasa, tapi ternyata itu masalah besar bagi orang lain.
Ya, saya kira cukup. Nggih. Monggo ada waktu kurang lebih 10 menit yang mau bertanya dipersilahkan. 10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Beb, bagaimana cara duduk yang dianjurkan oleh Rasulullah agar kita bisa mengikuti sunnah beliau? Terima kasih. Terima kasih. Yang ditanyakan bagaimana cara duduk yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita mendapatkan kesunahan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi sebetulnya kalau duduk itu, kalau kita melihat bagaimana ketika Rasulullah sedang duduk lalu didatangi oleh malaikat Jibril. Ya. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah di tengah-tengah Nabi itu sedang mengajar. Maka posisi duduknya malaikat itu seperti posisi duduknya Nabi. Menempelkan lututnya ke lututnya Nabi. Ya, jadi Nabi duduknya itu begini. Jadi kaki di belakang, ya, kakinya ini begini, ya, bukan begini, tapi begini. Posisi begini, kemudian lututnya malaikat Jibril itu ditempelkan. Jadi begini, posisi duduknya begini. Ya, itu ternyata duduk seperti itu adalah duduk yang baik. Ya, mungkin bisa mbok contoh kayak gini, ini caluru gini, gini. Madep rono. Nah, gini. Madep ngidul mbek ngalor. Duduknya mbek sing rapet ngene aja mlengkang ngono lah. Ya. Nah, itu duduk. Nah, kakinya dibujurkan semua. Kakinya ini bujur semua ini. Lurus semua kakinya. Nah, apa tuh? Nah, itu nempel. Itu duduk posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang mengajar, ya, dan itu dibalas seperti itu, ya. Jadi duduknya yang, nah ternyata duduk seperti itu duduk yang bagus. Saya pernah balik, pentelengan terus begini. Jadi saya pernah pijat saraf, ya. Pijat refleksi gitu ya. Itu setelah saya dipijat semua itu saya disuruh duduk seperti itu. Duduk seperti itu kira-kira 5 menit. Ya, katanya dia duduk seperti itu tuh menarik saraf dari belakang sampai ke bawah ini. Posisi seperti itu. Itu duduk yang baik. Ya, dari saraf di sini terus sampai ke atas. Nah, setelah itu cara menetralkan, melenturkannya itu kakinya mulai dibuat begini. Ya, ditekuk begini. Dua-dua. Jadi yang pertama begini. Itu. Nek duduk bersila, ya sila itu duduknya santai, layeh-layeh, ngantuk, salamat. Tapi kalau duduk dalam posisi kita belajar, ya. Duduk seperti itu. Kalau duduk silawilan, nek apa lah, wong iso ngantuk lah. Pomene sendean, ya wis jadi.
sendean selonjor sisan, wah ya alamat wis. Ya. Ngarepe kipas angin, AC, selonjoran, sendean, ya dadi kuwi. Jadi posisinya seperti itu. Ya. Nah, itu duduk yang baik. Kalau saya mengacu kepada hadis yang tadi saya sampaikan. Jadi Rasulullah itu duduknya seperti itu. Bukan bersila, itu bukan. Tapi duduknya kakinya ditekuk begini. Gitu. Nah, jadi itu duduk kalau kita mau seperti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang kayaknya tidak enak, tapi kalau sudah terbiasa itu nikmat sekali. Ya, jadi orang ngantuk. Ya, duduk seperti itu tidak ngantuk. Duduk silo wis ngantuk. Ya, pokoknya sing lemu-lemu nek silo ngene iki wis plek ngono wis. Ya, ana korsine ngene iki tambah ngantuk iki. Saya kira gitu ya. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini kitab Riyadhus Shalihin sudah selesai. Mudah-mudahan kajian malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dan manfaat untuk kita semua. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.